Minasan, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, hari ini kita mempelajari pola baru lagi, yaitu menggunakan kata bantu ni untuk orang yang artinya kepada ya atau untuk. Di polanya kita lihat ini ya. Jadi subjek wa kata benda ni, objek o kata kerja. Jadi kata benda di sini orang, menggunakan ni di sini artinya untuk. Jadi seseorang subjek ya. Jadi ni di sini artinya untuk atau kepada. Lalu untuk pola ini subjek itu menentukan kata kerja di sini ya. Di sini kata kerja artinya memberi atau memiliki makna memberi. Misalkan mengajar itu kan memberi. Jadi subjeknya menentukan ini ya, memberi ini. Misalkan kalau subjeknya orang pertama, watashi wa memberi objek ini kepada orang ini. Jadi memberi menggunakan ageru. Misalkan watashi wa kare ni hon o agemashita. Kalau seandainya subjeknya orang ketiga memberi ke orang pertama, kata kerjanya ini memberi ini kureru. Misalkan kare wa watashi ni jisho kuremashita. Jadi dia memberi kamus kepada saya. Jadi walaupun kata kerjanya artinya memberi, itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya orang pertama, memberi itu ageru. Ya. Kalau subjeknya orang ketiga, memberi ke orang pertama atau orang kedua, itu memberi itu kureru. Kuremasnya, kuremashita. Jadi baik ageru maupun kureru itu kelompoknya ichidang doshi. Jadi kalau kita mau mengubah, ya tinggal menghilangkan ru-nya saja. Misalkan ageru bentuk masnya agemas, agemashita, agemaseng ya. Kureru bentuk masnya kuremas, kuremashita, kuremaseng. Ya. Nah, ini polanya. Jadi kalau subjek memberi ke orang kedua itu ageru, memberi kepada kamu ya. Saya memberi objek ini, memberi sesuatu kepada kamu. Kalau subjeknya orang pertama atau orang kedua memberi ke orang ketiga, tetap ageru. Misalkan kamu, subjeknya orang kedua ya, kamu memberi apa kepada dia, misalkan ya. Jadi kamu anatawa kepada dia. Kareni objeknya apa? Itu nanio agemashita ka. Kalau subjeknya orang ketiga memberi ke orang pertama, ke saya, itu memberi itu kureru. Dia ya, contohnya karewa misalkan ya, watashi ni jisho kuremashita. Jadi dia memberi kamus kepada saya. Atau orang ketiga memberi ke orang kedua. Itu anata ya, misalkan karewa anatani nanio kuremashita ka. Jadi dia memberi apa kepada kamu. Gitu ya. Karena kita lihat contoh tertulisnya. Ya. Watashi wa kareni jisho agemashita. Agemashita ini ageru artinya memberi. Yang memberi itu saya ya kepada orang ketiga. Ini kalau kita pisah dulu seperti ini jadinya ya. Watashi wa kareni jisho agemashita. Kalau seandainya kita lupa cara baca
huruf kanji ini, kalau ini sering muncul kalau huruf kanji ini ya, ini watashi melambangkan saya. Kalau ini melambangkan dia, dia laki-laki. Dia laki-laki itu dibacanya kare, ya. Ini kare ini jisho agemashita dari ageru. Kemudian yang kedua, kanojo wa yube Tanaka-san ni denwa o kakemashita. Kanojo wa dia, yube ini kanojo. Kalau sebelah kirinya itu kare, dia laki-laki, sebelah kanannya ona, perempuan. Jadilah kanojo itu dia perempuan, ya. Dibacanya menjadi kanojo huruf kanji ini, ya. Jadi kanojo wa yube tadi malam Tanaka-san ni kepada Tuan Tanaka denwa o kakemashita, ya. Ini Tanaka dibacanya, ya. Jadi huruf sebelah kirinya atau huruf yang pertama itu ta dibacanya. Nah, itu artinya sawah, ya. Naka itu dalam. Jadi Tanaka. Denwa o kakemashita. Kakemashita dari kakeru artinya menelpon. Jadi walaupun kakeru itu denwa o kakeru artinya menelpon, tidak ada unsur khusus memberi, tapi intinya kanojo melakukan sesuatu untuk Tanaka. Dalam hal ini menelpon, ya, kepada Tanaka. Jadi untuk menelpon boleh denwa o kakeru, boleh juga denwa o suru. Ya, denwa o suru juga menelpon. Kemudian yang ketiga, karewa anatani nani o kuremashita. Ya, ini subjeknya orang lain. Oh, bukan orang lain, orang ketiga maksudnya, ya. Subjeknya orang ketiga, karewa. Lalu anata ini orang kedua, anatani, ya, pada kamu. Nanio kuremashita. Nani itu apa? Kuremashita dari kureru, memberi. Jadi memberi apa kepada kamu? Karewa, ya, dia memberi apa kepada kamu? Nah, kita lihat dialognya. Ya, ini ya, A, B, dua orang. Ya. Anat ashitawa nia-san no otanjobi desu ne. Hai, so desu. Tokoro de kongiya dekakemasu ka? Hai, kongiya depato e ikimasu. Depato de nani o kaimasu ka? Ningyo o kaimasu. Watashi wa ashita nia-san ni ningyo o agemasu. Itu dialognya. Jadi yang A, yang pertama, ashitawa. Ashita itu besoknya. Ashitawa nia-san no otanjobi desu ne. Otanjobi ini ulang tahun, ya. Di sini menggunakan o karena yang ulang tahun orang lain. Nia dalam hal ini, ya, nia-san. Jadi besok ulang tahun Nia, ya, desu ne. Ini question tag, ya. Ya kan atau bukankah, gitu, ya. Jadi besok ulang tahun Nia kan? Hai, so desu. Jadi mengiyakan yang paling pendek itu hai so desu. Jadi menggunakan so desu. Tidak cukup hai saja, ya. Kalau hai saja itu hanya aijutsi, tidak menunjukkan setuju sebenarnya. Tapi kalau hai so desu itu mengiyakan. Tokoro de kongiya dekakemasu ka? Tokoro de, ya, ngomong-ngomong, kongiya nanti malam, dekakemasu ka? Dekakemas dari dekakeru, keluar rumah, ya. Apakah nanti malam akan keluar rumah? Hai, kongiya depato e ikimasu. Hai, ya, ya, kongiya nanti malam depato e ikimasu. Depato di department store, ya, ikimasu pergi. Jadi pergi ke department store. Depato de nani o kaimasu ka?
Nani ini apa? Kalau kita lupa cara bacanya. Nih cara bacanya ya. Ini kaimas dari kau. Kita ingat kalau mengembalikan ke bentuk kamus, bunyi i sebelum ma itu diganti menjadi u. Jadi kai menjadi kau. Ya. Kau dicari di kamus akan ketemu, artinya membeli. Jadi membeli apa di department store ya. Ningyo kaimas. Watashi wa ashita niasang ni ningyo agemas. Ya. Jadi ningyo kaimas akan membeli ningyo. Ningyo itu boneka. Watashi wa saya ashita besok niasang ni ningyo agemas. Ya. Jadi saya besok akan memberi ningyo boneka ya kepada niasang. Berikutnya perubahan bentuk kata kerja kelompok godang doshi yang berakhiran dengan su. Di sini contohnya osu. Osu itu mendorong. Jadi osu bentuk ta-nya oshita. Oshita, su-nya menjadi shi. Bentuk t-nya oshite. Bentuk nai-nya ya sama dengan kelompok godang doshi yang lain, u-nya menjadi a. Jadi kalau osu menjadi osanai. Osanakata. Kita ingat nakata ini dari bentuk nai, i-nya menjadi kata ya. Jadi osanakata, kemudian bentuk mas, u-nya menjadi i. Jadi u bentuk kamus ini menjadi bunyi i tambah mas ya. Jadi osu menjadi oshi mas ya. Oshimas, oshimashita, oshimaseng, oshimaseng deshita. Berikutnya memakai. Ini dalam bahasa Jepang digunakan berbagai katanya untuk kata memakai dalam bahasa Indonesia. Tergantung nanti memakai apa dalam bahasa Jepang itu ya. Jadi kalau seandainya memakai artinya menggunakan, itu biasanya tsukau. Menggunakan, misalkan menggunakan pensil. Enpitsu tsukau, tsukaimasu. Tapi kalau memakai, misalkan memakai baju, di sini ada kiru. Ya. Kiru ini artinya memakai baju. Atau jas, atau kimono, atau jaket. Itu kiru, memakai. Ini kelompoknya ichidang doshi. Jadi kiru nanti perubahannya menjadi kita, kinai, kimas. Ya. Ini yang pertama memakai baju, shatsu kiru. Yang kedua, memakai jas, wangio kiru. Yang ketiga, memakai jaket, jaket so kiru. Keempat, memakai kimono, kimono kiru. Dan ini tentu saja dalam kalimat nanti, kiru di sini bisa diubah menjadi kimas, kimasta, atau kiteimas. Jadi kalau seandainya dia memakai jas, itu kiteimas ya. Karewa uangyo kiteimas. Kemudian yang berikutnya kaburu. Kaburu juga ini memakai, jadi memakai sesuatu dari atas, misalkan topi atau selimut yang menutupi, gitu ya. Kaburu. Kaburu ini kelompoknya godang doshi, berakhiran dengan ru. Jadi kaburu bentuk ta-nya kabuta, bentuk nai-nya kaburanai. Jadi ru-nya menjadi ra ya. Kaburana kata, bentuk masnya u-nya menjadi i. Jadi kaburi mas ya, kaburi masta. Contoh perasaannya memakai topi, boshyo kaburu. Kemudian memakai selimut, mofo kaburu. Ini kaburunya nanti diubah ya menjadi kaburi masta misalkan. Atau kabuteimas. Kanojo wa boshyo kabuteimas. Misalkan ya, dia sedang atau dia memakai topi. Kemudian yang ketiga, kakeru. Kakeru ini bunyi akhirnya eru, kelompoknya ichidang doshi. Ya. Jadi perubahannya kaketa, kakenai, kakenakata, kakemas. Jadi ru-nya hilang, diganti dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi kakeru ini untuk memakai kacamata. Ya, kacamata mengane. Jadi mengane o kakeru, memakai kacamata. Atau memakai jam tangan. Ude doke o kakeru. Ude doke, jam tangannya.
Ude ini pergelangan tangan, doke ini dari tokei, jam. Jadi jam yang dipakai di pergelangan tangan. Ude, dokeo, kaker. Yang keempat, hameru. Kita ingat ya, kalau huruf ini di awal itu dibacanya ha, tidak pernah dibaca wa. Ya. Jadi hameru ini kalau memakai cincin, yubiwa wo hameru. Cincin ini yubiwa, ya. Yubiwa wo hameru. Kemudian tebukuro, boleh menggunakan suru, boleh hameru. Ya. Tebukuro ini sarung tangan. Jadi memakai sarung tangan. Kalau di sini tebukuro suru. Kemudian shimeru. Shimeru itu memakai sesuatu yang diikatkan. Ini katakanlah memakai dashi, ya. Necktie o shimeru. Necktie o shimete imasu. Dia memakai dashi, ya. Karewa necktie o shimete imasu. Misalkan, ya. Kemudian yang keenam, haku. Haku juga memakai, ya. Kalau shimeru ini kelompoknya ichidang doshi, berakhiran dengan eru. Sama dengan hameru, ya. Hameru, hamemas, shimeru, shimemas, ya. Kalau haku memakai sesuatu yang dari bawah dimasukkan, misalkan celana, ya, sepatu, dan seterusnya. Haku ini kelompok godang doshi berakhiran dengan ku. Jadi bentuk tanya haita, bentuk nainya hakanai, hakana kata, bentuk masnya hakimas, ku-nya menjadi ki. Ya. Contoh penggunaannya, kutsu haku, memakai sepatu. Dan ini, zubongo haku, memakai celana panjang. Ya. Zubong, celana panjang. Atau yang ketiga, sandal wo haku, memakai sandal. Atau ini ya, kutsu shita wo haku, memakai kaos kaki. Atau surippa, ya, surippa wo haku, memakai surippa. Surippa ini sandal yang biasa dipakai di dalam rumah, slipper, ya, menjadi surippa. Yaitu polanya. Berikutnya kita lihat latihannya. Ya, ini latihannya renshu. Reinoyoni shinasai. Jadi buat seperti contoh. Oh, di sini ubahlah kata kerja ini ke bentuk ta, te, nai, nakata, dan mas. Kemudian buat kalimat dengan pola yang sudah dipelajari. Ya. Ini contohnya kasu, berakhiran dengan su. Ya. Kalau tadi osu, kasu. Ya. Kasu artinya meminjamkan. Ya. Jadi bentuk ta-nya kashita. Bentuk T-nya kashite. Jadi tanya tinggal diganti dengan T saja, ya. Kashite, bentuk nai-nya kasanai. Su-nya menjadi sa, ya. Kasanai, kasanakata, bentuk masnya kashimas. Su-nya menjadi shi, ya. Kashimas, kashimashita, kashimaseng, kashimaseng deshita. Ini contoh kalimatnya. Watashi wa kesa kare ni okane o kashimashita. Jadi karewa dia, kesa tadi pagi, maaf, bukan kare, watashi wa, saya, ya. Watashi wa, saya, kesa tadi pagi, kareni kepada dia, okane o, okane ini uang, kashimashita meminjamkan. Jadi saya tadi pagi meminjamkan uang kepada dia. Atau meminjami dia uang, ya. Kalau kita lupa bacanya seperti ini, ya. Ini K-nya ini ima sekarang. Ininya asa, ya. Pagi. Jadi pagi sekarang ini. Maksudnya tadi pagi, ya, kesa. Ini kare. Tadi sudah muncul, ya. Kare dia untuk laki-laki. Lihat lagi, ya. Yang kedua, anatawa kanojo ni jisho kashimasu ka?
Jadi apakah kamu akan meminjamkan jisho, meminjamkan kamus kepada dia? Kanojo dia perempuan. Ini ya. Jadi huruf kanji yang pertamanya sama dengan huruf kanji yang di atasnya yang kare. Tapi dibacanya bukan kare ona ya, tapi kanojo. Ini ya. Jisho. Oh. Kemudian yang ketiga, ye watashi wa kanojo ni jisho kashimasen. Ye tidak ya, watashi wa kanojo ni jisho kashimasen. Jadi saya tidak akan meminjamkan kamus kepada dia. Di untuk kata bantu ya tidak kita pisah ya karena ini dibacanya disatukan dengan kata yang dibantunya. Misalkan watashi wa gitu ya. Kareni okaneo. Nah, ini juga sama ya, anatawa kanojo ni jisho. Yang ini watashi wa kanojo ni jisho kashimasen. Jadi kata bantunya tidak kita pisah ya karena dibaca disatukan ya. Sekarang kata kerja ini bagaimana mengubahnya ya. Jadi ubahlah bentuk ta, nai, nakata, dan mas. Ini semuanya kata kerja berakhiran dengan su. Jadi dasu ini mengeluarkan atau mengirimkan suratnya. Jadi dasu bentuk tanya dashita, bentuk nainya dasanai, dasanakata, bentuk masnya dashimas. Kakusu, kakusita, kakusanai, kakusanakata, kakusimas. Jadi kita perhatikan su-nya ini yang berubah ya. Hanasu berbicara ya. Hanashita, hanasanai, hanasanakata, hanashimas. Kesu menghapus atau mematikan listrik ya. Kesu, keshita, kesanai, kesanakata, keshimas. Okosu membangunkan, di okosu, okoshita, okosanai, okosanakata, okoshimas. Dan sasu menunjuk atau membuka payung atau menghunus pedang, itu sasu ya. Sasu, sashita, sasanai, sasanakata, sashimas, sashimashita. Kemudian yang kedua, rei no yoni shinasai. Jadi buatlah seperti contoh. Ini contohnya. Kombang tomodachi ni denwa o kakeru. Ini kombang. Jadi ima, jadi huruf kanji yang pertama ima dibacanya bisa macam-macam tergantung huruf yang mengikutinya. Kalau di sini bang ini menjadi kombang ya. Tapi kalau di sini pagi tadi dibacanya menjadi kesa. Berdiri sendiri ini dibacanya ima ya. Ini kombang, bang ini malam. Kalau berdiri sendiri ini tetap dibacanya bang ya. Tomodachi ni denwa o kakeru. Denwa o kakeru menelpon tomodachi ni kepada teman. Nanti malam ya. Nanti malam akan menelpon teman. Lalu dalam dialog yang ditanyakan ini. Tomodachi ni kepada teman ditanyakan menjadi kepada siapa. Kemudian yang kedua, ubahlah kata kerja bentuk kamus ini atau kata kerja kakeru ke bentuk mas menjadi kakemas ya. Pertanyaan lengkapnya, anata wa kombang dare ni denwa o kakemasu ka? Ini anata wa kamu ya, kombang nanti malam, dare ni denwa o kakemasu ka? Akan menelpon siapa? Jawabannya, watashi wa kombang tomodachi ni denwa o kakemasu. Jadi saya kombang nanti malam ya, tomodachi ni denwa o kakemasu, akan menelpon teman. Tomodachi teman. Dan nomor 1 dan seterusnya ini informasinya. Jadi yang ditanyakan kepada siapa? Misalkan di sini nomor 1 ya, ashita chichi ni denwa o kakeru. Jadi chichinya nanti ditanyakan menjadi dare ni ya. Ashita besok chichi ni denwa o kakeru. Besok akan menelpon ayah.
Ini dibacanya cici karena tidak ada o sebelumnya ya. Kalau ada o sebelumnya nanti dibacanya menjadi otosang, artinya ayah kamu. Ini denwa sama dengan di atas ini denwa ya. Yang kedua, kombang hahani tengamio kaku. Jadi kombang nanti malam hahani berarti hahanya yang ditanyakan ya. Kepada siapa ya? Tengamio kaku. Ini kaku diubah ke bentuk mas menjadi kaki mas ya. Ini kalau kita lupa cara bacanya, ini tengami artinya surat. Ya. Lalu ini kaku artinya menulis. Kaku bentuk masnya kaki masnya. Jadi kombang nanti malam akan menulis surat kepada ibu. Jadi pertanyaannya nanti malam menulis surat kepada siapa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesa koibito ni denwa o kaketa. Kesa tadi sudah muncul ya. Kita tulis lagi. Cara bacanya kesa ya, tadi pagi. Koibito ni denwa o kaketa. Menelpon koibito. Koibito ini ya, pacar, kekasih. Kita lihat di sini ya, ini dibacanya ke karena di sininya asa ya, menjadi kesa. Kalau ini dibacanya kong karena di sini bang ya, kombang. Lalu yang ini artinya kemarin ya. Kino. Di kino anini tengamio kaita. Kino kemarin. Cara bacanya seperti ini. Ini ya. Kemarin. Anini tengamio kaita. Ini Ani, kakak laki-laki saya, kakak saya ya. Anini tengamio kaita. Tadi kaku sudah ya, tegabi sudah ini ya. Menulis surat. Karena kino kemarin kata kerjanya bentak ya. Dan dalam dialog kaita tentu saja diubahnya menjadi kaki mashita ya. Jadi kaki mashitaka. Dareni tengamio kaki mashitaka. Kemudian yang nomor 5 ototoi aneni denwao kaketa. Ini dibacanya ani ya, ane. Ane itu kakak perempuan ya. Kalau yang ani itu yang atas kakak laki-laki. Ya, jadi kaketa ini juga nanti dalam dialog menjadi kake mashitaka, bentuk mashitaka, kake mashitaka. Ototoi 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu menelpon kakak. Nomor 6, Raishu kara Nihonjin ni Indonesia go oshieru. Jadi Raishu kara mulai minggu depan Nihonjin ni kepada orang Jepang Indonesia go oshieru. Jadi akan mengajar bahasa Indonesia kepada orang Jepang mulai minggu depan. Ini Nihonjin. Kalau Nihong negara Jepang. Ini Nihonjin, orang Jepang ya. Kalau ini go. Go itu menunjukkan bahasa. Kalau berdiri sendiri ya dibacanya go, bahasa. Tapi kalau kata kerja kataru, menceritakan. Kataru. Tapi ini go. Kemudian nomor 7. Senshu ototoni tokeo ageta. Senshu minggu lalu, ototoni adik laki-laki ya. Tokyo ageta. Jadi memberi jam kepada adik. Ini kalau kita lupa cara bacanya ini ya, ini ototo. Ya.
Kemudian nomor 8, asate imoto ni kabango ageru. Asate 2 hari yang akan datang. Imoto ni kepada adik perempuan, kabango ageru akan memberi tas ya kepada imoto, adik perempuan. Nih, imoto ya. Kemudian nomor 9, Sengetsu kara Amerika jin ni Indonesia go oshieta. Sengetsu kara, sejak atau mulai, Sengetsu mulai bulan lalu, Amerika jin ni kepada orang Amerika, Indonesia go oshieta, mengajar bahasa Indonesia. Mengajar bahasa Indonesia kepada orang Amerika sejak bulan lalu. Di oshieta nanti dalam dialog menjadi oshiemashita ka, itu pertanyaannya ya. Yang ditanyakan ini Amerika jin ni menjadi dareni ya. Dan ini reigetsu kare ni rekodo ageru. Ini rai getsu. Jadi huruf kanji yang pertama itu artinya datang, kuru ya. Ini dibacanya menjadi rai getsu, bulan depan ya. Kareni rekodo ageru, akan memberikan recorder kepada dia. Yang ke-11, sensei ni nihongo hanasu. Sensei ni kepada sensei nihongo hanasu, berbicara bahasa Jepang kepada sensei. Nanti pertanyaannya berbicara bahasa Jepang kepada siapa ya? Dareni nihongo hanashimasu ka? Dan nomor 12 ini melambangkan kemarin ya, kino. Di kino nihonjin ni nihongo hanashita. Berbicara bahasa Jepang kepada orang Jepang kemarin. Nomor 13, ashita imoto ni kojutsumi o okuru. Kojutsumi paket, okuru mengirim. Jadi besok akan mengirim paket kepada imoto. Dan sudah muncul imoto ya, adik perempuan. Yang ke-14, ashita ryoshin ni tegami o dasu. Ashita besok, ryoshin ni tegami o dasu. Dasu, tegami o dasu artinya mengirim surat ya, kepada ryoshin di sini orang tua, kedua orang tua ya. Jadi akan mengirim surat kepada orang tua besok. Yang 15, kesa tomodachi ni tegami o dashita. Jadi tadi pagi kesa ya, tomodachi ni kepada kawan, tegami o dashita, mengirimkan surat. Jadi tadi pagi mengirimkan surat kepada kawan. Jadi itu latihannya. Kyou wa kore de owarimashou. Gokuro sama deshita. Dewa mata.